Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari AUPB atau Asas Umum Pemerintahan yang Baik beserta berbagai istilahnya. Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 6 Juli tahun 1991, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas umum pemerintahan yang baik ialah asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita, yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi yang didapat dengan jalan analisa dari jurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administrasi yang dilakukan oleh penguasa, badan, atau pejabat tata usaha negara. Pengertian AUPB menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Asas-asas umum pemerintahan yang baik ialah suatu prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Istilah-istilah dalam AUPB. AUPB sendiri atau Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai administrasi pemerintah, serta Undang-Undang Ombudsman tahun 2009. Keduanya sama-sama menggunakan satu kata yang sama, yaitu asas. AUPB sendiri dipakari oleh Kuncoro Purbo Pranoto, Paulus Effendi, M. Solis Lubis Muhsan, serta Indra Harto Amrah Muslimin. Yang kedua yaitu asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang layak atau yang biasa disingkat dengan AAUPL. AAUPL sendiri dipakari oleh Zazim Hamidi. Yang ketiga yaitu asas-asas umum penyelenggaraan negara atau yang biasa disingkat dengan AUPN. AUPN sendiri termuat dalam Undang-Undang ATKKN tahun 2009. Selanjutnya yaitu asas penyelenggaraan pemerintah daerah atau yang biasa disingkat dengan AAPD. AAPD sendiri termuat dalam Undang-Undang Pemda tahun 2014. Asas-asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara atau yang biasa disingkat dengan APK-MASN. APK-MASN sendiri termuat dalam Undang-Undang ASN tahun 2014. Selanjutnya yaitu asas-asas pemerintahan yang sehat atau yang biasa kita singkat dengan AAPS. AAPS sendiri dipakari oleh Rahmat Sumitro. Selanjutnya yaitu asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang patut, dipakari oleh A. Hamid S. Atamimi. Yang terakhir yaitu asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang layak atau yang biasa disingkat dengan AAUPANL. AAUPANL sendiri dipakari oleh Bagir Manan. Istilah dari good governance adalah sebagai kinerja suatu lembaga pemerintahan, perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Istilah itu merujuk pada arti asli governing yang berarti mengarahkan atau mengendalikan suatu atau mempengaruhi masalah publik dalam suatu negeri. Maka itu good governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Pengertian good governance secara umum adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Governance menurut lembaga administrasi negara adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service. Konsep good governance dapat didekati dari berbagai bidang ilmiah, salah satunya adalah bidang hukum administrasi. Melalui pendekatan hukum administrasi, good governance dilihat sebagai fakta dan sebagai norma, tergantung kepada perspektif dari mana perbedaan ini didekati. Berdasarkan pada perspektif internal administrasi atau pemerintahan, perbedaan ini tidak akan dibuat karena keduanya adalah produk budaya yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini berarti bahwa instrumen hukum dan norma hukum sangat terkait. Keterkaitan tersebut menunjukkan pula bahwa kebijakan pemerintahan dan hukum adalah saling berdekatan satu sama lain. Antara AUPB dengan good governance. Dalam hukum administrasi negara, antara AUPB dengan good governance, yang terlebih dahulu itu adalah AUPB, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan AUPB yang berperan sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik, AUPB juga dapat diibaratkan sebagai rambu lalu lintas atau pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan, yaitu antara pemerintah,
dan yang diperintah atau warga masyarakat, karena asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Nah, rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya, serta untuk mencapai cita-cita negara kesejahteraan atau welfare state, haruslah diselenggarakan pelayanan publik atau public service yang terjamin kualitasnya, sehingga masyarakat memiliki hak sekaligus merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya. Hal lain yang dapat memicu lahirnya asas-asas umum pemerintahan yang baik terlebih dahulu daripada good governance, yaitu karena asas-asas umum pemerintahan yang baik bertugas dan berfungsi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Untuk itu perlu diletakkan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau asas-asas umum penyelenggaraan negara agar dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bukan produk formal suatu negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga terlahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu yang dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik, bersih, atau good governance. Sekian penjelasan singkat tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dan good governance dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kata ataupun kalimat, tolong mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.